Saudara, di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu pluralisme agama. Nah, sekarang kita akan kaji atau kita bahas lalu di mana letak bahayanya. Saudara, yang pasti paham pluralisme agama itu bertentangan 180 derajat dengan akidah Islam. Menurut akidah Islam, Islamlah agama yang benar, lainnya salah. Hal ini jelas tersebut di dalam surat Al Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Lalu di dalam surat Al Imran ayat 85 itu dikatakan wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja mengambil selain Islam itu akan tertolak. Nah, mengomentari ayat ini Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan barang siapa mencari jalan hidup selain apa yang telah Allah syariatkan dalam agamanya tidak akan diterima selama-lamanya. Karena itu, saudara, jelas harus ada truth claim atau klaim kebenaran. Islam saja yang benar ya. Juga harus ada salvation claim atau klaim keselamatan. Bahwa Islam sajalah yang benar dan hanya Islam pula yang bisa mengantarkan kepada keselamatan di dunia dan akhirat. Sebagaimana disebut di dalam surat Al-Bayyinah ayat 6-8. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, saudara, paham yang mengatakan semua agama sama-sama benarnya dan sama-sama akan mengantarkan kepada keselamatan dan surga itu hanya berdasarkan pemikiran spekulatif tanpa dasar atau landasan yang benar. Menurut Imam Ibnu Katsir, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir bagi seluruh anak cucu Adam, maka wajib bagi mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani dan Sobiin itu, untuk membenarkan apa yang dibawa dan menaati apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya oleh Nabi. Demikian keadaan mereka, maka mereka disebut mukminin. Nah, tambahan lagi, saudara, di masa lalu sebagaimana disebut oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqatul Kubra dan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Nabi mengirimkan surat-surat dakwah kepada para pemimpin yang notabene non-muslim seperti Kaisar Heraklius, Raja Romawi yang beragama Nasrani, lalu Kisra, Raja Persia yang beragama Majusi, di mana dalam surat itu Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam agar selamat. Aslim taslam. Nah, coba pikirkan, bila semua agama sama benarnya dan sama-sama menghantarkan kepada jalan keselamatan, mengapa Nabi tidak membiarkan saja mereka tetap dalam agamanya masing-masing dan malah sebaliknya menyuruh mereka untuk masuk ke dalam Islam? Ya, begitu. Nah, terakhir, tentang haramnya pluralisme agama ditegaskan oleh MUI melalui Fatwa nomor 7 tahun 2005. Fatwa itu menyimpulkan pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama. Pluralisme agama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Umat Islam haram mengikuti paham-paham itu. Jelaslah, pluralisme agama ini paham yang sangat berbahaya. Implikasi berkembangnya paham ini di tengah masyarakat amatlah serius. Salah satu alasan dari tak sedikit umat Islam, termasuk tokohnya, menolak penerapan syariah di negeri ini didasarkan pada paham ini. Bahwa kata mereka ini negeri plural yang mencemuk, terdiri dari banyak agama, karena itu tak layak hukum satu agama, khususnya syariat Islam, mendominasi agama yang lain. Karena semua agama itu, kata mereka, sama kedudukannya. Padahal Islam adalah risalah yang diturunkan Allah untuk semua manusia. Syariatnya pasti cocok diterapkan di tengah masyarakat plural, masyarakat majemuk sekalipun. Dalam urusan yang terkait akidah, Islam memberikan kebebasan mengatur hidup sesuai dengan agama masing-masing. Nah, saudara, saya yakin ketika mendengar penjelasan ini pasti ada yang mungkin kebingungan. Bukankah keberagaman adalah hal yang pasti dalam hidup ini? Ya, kita berbeda, beragam suku bangsa. Nah, disinilah pentingnya kita memahami betul perbedaan antara pluralisme dan pluralitas yang insya Allah akan kita bahas pada video setelah ini. Ya, tetap disimak.